Sudah? Baik. Baik, teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan apa yang dijelaskan oleh penulis ini. Juga ini sebenarnya pembahasannya dibahas oleh para ulama juga yang lain. Tapi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman santri, walau dia memerlukan analisa yang lebih lengkap, lebih dalam, tetapi buah pikiran yang luar biasa mahal. Ya, buah pikiran yang luar biasa mahal. Dari sini saja nanti kita tahu bahwa ternyata putus asa itu macam-macam. Ya, dan macam-macam. Karena macam-macam itu maka kemudian pasti ada penyikapan yang juga berbeda-beda. Di dalam makalah yang kita bahas ini ada pembahasan apa bedanya antara al-ya'su wal qunut dari ayat-ayat tadi. Ya, yang pertama adalah al-ya'su wal qunut sama-sama putus asa, tapi bedanya adalah al-ya's itu ya lafzatul ya's ta'ti fi siyaqil hadits 'anil kufr wa annahu min sifatil kafirin. Putus asa kalau menggunakan kata al-ya's itu adalah merupakan sifat orang kafir. Mengapa? Min sifatil kafirin. Karena dia pembahasannya fi siyaqil hadits 'anil kufr. Karena pembahasannya itu ada di dalam konteks kekafiran. Ya, sebagaimana ayatnya innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang putus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Maka dia menjadi sifat orang-orang kafir. Itu al-ya's. Kemudian al-ya's. Adapun al-qunut itu adalah amma lafzatul qunut ja'at fi siyaqil hadis 'anir rahmah. Tapi kata al-qunut, putus asa dengan menggunakan al-qunut, itu justru pembahasannya sedang membahas tentang rahmat. Lihat ayatnya tadi, wa idza adzaqna an-nasa rahmah, wa idza adzaqna an-nasa rahmah, ketika kami memberikan kepada manusia rahmat. Ya, farihu biha, mereka berbahagia. Wa in tusibuhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Itu ketika mereka tertimpa keburukan mereka putus asa. Nah, jadi ada di pembahasan tentang rahmat. Maka ketika ini satu lagi ya, tadi itu satu bahwa untuk al-ya'su itu konteks pembahasannya tentang kekafiran, ataupun tentang al-qunut itu konteks pembahasannya tentang rahmat, tentang kasih sayang Allah. Orang yang putus asa karena dia sudah tidak bisa berharap rahmat Allah. Ya, jadi sangat putus. Makanya kemudian pembahasan begini. Nanti saya jelaskan lebih detail. Makanya kemudian ini yang kedua ya tadi. Yang kedua adalah al-ya'su huwa inqita'ur raja fi husulil matlubi 'amatan. Ya, putus asa dengan menggunakan kata al-ya'su itu adalah putusnya harapan dari mendapatkan sesuatu secara umum, apa saja. Dia berharap apa saja tapi udah gak punya harapan. Kayaknya gak dapat saya. Kayaknya udah gak mungkin. Sepertinya pokoknya dia sudah tentang apa saja yang dia harapkan dia sudah putus asa. Ya, lebih umum. Tetapi adapun tentang al-qunut ya, al-qunut maka dia adanya di siyaqil hadits 'anir rahmah. Makanya kemudian kesimpulan penulis begini, saya bacakan. Annal ya's a'ammu minal qunut. Bahwa kata al-ya'su itu lebih umum daripada al-qunut. Ini seperti yang disampaikan oleh Qawi tadi. Luar biasa ya. Jadi bayangkan bisa Bapak Ibu seperti Qawi itu mampu menghadirkan bahwa al-ya's itu lebih umum pembahasannya daripada al-qunut. Itu benar, itu tulisan ini. Ini yang nulis levelnya orang kampus, Ummul Qura. Terus ini, ya kan? Saya bacakan apa adanya. Annal ya's a'am minal qunut. Bahwa kata putus asa dengan al-ya's itu lebih umum dibandingkan putus asa dengan al-qunut. Sama kan? Yang sampaikan Qawi tadi? Iya. Berhak mendapatkan sarung dan waziyadah. Mau tambahin? Saya kasih cadar. Tak.
Tinggal dua, pilih salah satunya. Yang mana? Saya berikan warna. Ya, saya akhir. Ayo. Ya. Dapat cadar. Akhwat yang pengen cadar minta kowi. Iya kok ada kowi kok. Iya kan? Ya. Terserah minta cadar atau minta kowi. Itu ya. Saya sampaikan bahwa ini mahal. Sangat mahal, ya. Apa maksud tadi? Mungkin kita tidak sampai. Bagaimana sampai pada pemikiran bahwa al-ya'as lebih umum daripada al-qunut. Seperti kau sampaikan tadi. Apa yang dimaksud? Fahuwan qita'ur raja' min ayyi syai'in wal qunut huwan qita'ur raja' fi husulil khair war rahmah khassah. Jadi yang dimaksud dengan al-ya'as itu putus asa yang umum adalah putus asa dari apa saja. Pokoknya putus asa, kayaknya saya nggak dapat apa ya? Mungkin saya rezeki yang nggak dapat, kasih sayang Allah yang nggak dapat, kesehatan juga nggak dapat, jodoh juga nggak dapat. Jadi dia putus asa dari apa saja. Pokoknya dia sudah putus asa, putus harapan dari apa saja. Tapi al-qunut itu adalah ketika dia putus harapan dari mendapatkan rahmat. Jadi temanya hanya tema rahmat. Itu tulisannya, ya. Bayangkan kesimpulan ini sama dengan kesimpulannya Qawi tadi. Baik. Sesuatu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walaupun sebenarnya nanti ada yang menarik ini. Karena ternyata teman-teman ada ayat yang menggabungkan antara ya'as dan qunut. Ayatnya apa? Kalau tadi kan terpisah ya. Ternyata ada ayat yang menggabungkan sekaligus al-ya'as ada, al-qunut ada di situ. Ayo. Satu lagi cadar saya punya. Silakan. Masya Allah. Ayo, di situ al-ya'as, di situ al-qunut. Bapak Ibu mencari al-ya'as dan al-qunut dalam Quran tentu tidak sederhana kita bayangkan karena perubahan kata. Kata-katanya bukan al-ya'as, juga bukan al-qunut karena dia mungkin berubah. Oke, saya kasih teman-teman kata ada. Oh, silakan, Masya Allah. Bi, ambil Bi. Ya. Ini para penghafal Quran sedang memanggil memorinya. Ada ayat yang menggabungkan antara ya'as dan qunut. Putus asa dua-duanya ada di si ayat itu. Ayo, silakan. Siapa namanya? Siapa? Syifa dari mana? Syifa dari mana? Bandung. Silakan. Ini dari Bandung, Bapak Ibu. Ayat 49. Ayatnya baca. Wa imma tawsyaku fayasun qunut. Baik. Jazakallah khair. Syifa dari Bandung. Baik. Jazakallah khair. Ya, tepat sekali. Itu adalah surat apa? Fussilat ayat 49. Ya, jazakallah khairan. Puji. Baik, ayatnya mengatakan la yas'amul insanu min du'a'il khairi wa immassahu syarru
ya'usun qanut. Ya, manusia tidak pernah bosan untuk berdoa minta kebaikan, tapi kalau dia mendapatkan keburukan maka dia menjadi orang yang putus asa. Dua-duanya ada, iyas ada, kunutnya ada. Kenapa? Ya, kembali ke pembahasan tadi bahwa al-yas itu adalah putus asa, itu dia gabungannya dengan asyar. Jadi ada asyar wa immassahu syarru. Jadi keburukan, ya, keburukan itu cocoknya dengan kata al-yas, tapi al-qunut itu gabungan cocoknya dengan al-khair. Karena ini kata sebelumnya la yasamul insanu min du'ai al-khair. Ya, kebaikan. Jadi kalau orang putus asa dari kebaikan itu putus asanya qunut. Kalau putus asanya dari apa saja termasuk keburukan itu hubungannya ketika tertimpa keburukan maka dia putus asanya al-yas. Baik. Saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi di untuk menguatkan pemahaman ini yang Ustaz Elvi sudah datang ini, Masya Allah. Kita buka lagi di surat Hud ayat 9. Hud ayat 9 dan surat tadi Fussilat ayat 49 tadi. Ya. Hud ayat 9 yang tadi, ya, dan surat Fussilat ayat 49. Kita lihat, kita dalami dulu, karena ini fungsinya nanti kita tahu bahwa putus asanya terhadap apa dan apa sumbernya. Ya, kita lihat dulu. Yang Hud ayat 9 Allah berfirman, yang tadi sudah kita baca, walain adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Kalau kami memberikan kepada manusia rahmat dari kami, kemudian rahmat itu kami cabut dari dia, maka dia berubah menjadi ya'us. Ya'us itu putus asa, dari yas. Kafur itu ingkar nikmat. Ya, itu yang Hud 9. Yang Fussilat 49, la yas'amul insanu min du'ail khairi wa immassahu syarru faya'usun qanut. Ya, manusia ini tidak bosan minta supaya dikasih kebaikan, tapi begitu mendapatkan keburukan, mendapatkan musibah, maka dia menjadi orang yang yas, yang qunut, ya, yang putus asa. Ayat ini, teman-teman rahmati Allah, lihat ya penutupnya yang satu, ya'us, kafur. Langsung Seth, lanjut Seth. Baik. Ada sifatnya nggak ya? Oke. Baik. Jadi penutupnya ya'us dan kafur, yang 9. Yang Fussilat 49 penutupnya adalah ya'us qanut. Penutupnya, ya, sama-sama sangat putus asa, ya. Kalau yang Hud 49, yang Fussilat 49 itu putus asa dan putus asa. Kalau yang Hud 9 itu putus asa dan ingkar nikmat. Ya, mengapa begitu? Karena di dalam surat Hud ayat 9 yang penutupnya adalah putus asa dan ingkar nikmat, itu karena Allah di dalam ayat itu membahas rahmat dulu. Allah kasih rahmat, terus rahmat dicabut. Allah kasih sayangnya, kemudian kasih sayang Allah dihilangkan. Ya, makanya ketika bicara tentang kasih sayang Allah, cocoknya dia kata yang kafur. Kafur yaitu mereka ingkar. Jadi waktu dapat nikmat mereka ingkar nikmat Allah. Waktu nikmatnya dicabut dia putus asa.
Ya, itu dua pembahasan. Karena ada dua tema di dalam surat Hud yang 9. Jadi dapat rahmat dulu, baru kemudian dicabut. Waktu ada rahmat, tidak dia menjadi orang yang ingkar rahmat Allah, maka kafir. Tapi ketika dicabut, dihilangkan menjadi yakus, maka menjadi yakus dan kafir. Tapi yang di dalam surat Fussilat itu penutupnya yas dan qunut, dua-duanya putus asa dan putus asa. Ya, kenapa? Karena ayat ini membahas cuma satu hal saja. Ya, pembahasannya hanya satu hal saja, yaitu la yas'amul insanu min du'a'il khairi fa immassahu syarru fa yaqusu. Manusia tidak pernah bosan minta kebaikan. Ya, minta kebaikan kan belum dikabulkan. Beda dengan yang ayat tadi. Tadi sudah ada kebaikan Allah, sudah ada rahmat Allah. Tapi kalau yang ini kebaikannya belum tentu dikasih, tapi bagian terus minta. Tapi kalau ada keburukan maka dia putus asa. Maka karena pembahasannya hanya keburukan, surat Fussilat 49 membahas hanya keburukan dan keburukan, maka kemudian kata-katanya hanya putus asa dan putus asa. Paham ya? Baik, saya dirahmati Allah SWT, saya bacakan, insya Allah ini tidak panjang tentang pembahasan tema putus asa. Pembahasan tentang putus asa, penulis membahas tentang hukumnya orang putus asa. Ya, putus asa itu hukumnya bagaimana sih? Ya, putus asa hukumnya haram hukumnya. Ya, dia tidak boleh. Lihat ya bagaimana putus asa dalam Al-Quran tadi. Ya, baik, kata Alias dan Al-Qur'an dalam Quran pembahasan menunjukkan bahwa putus asa itu adalah larangan, adalah orang sampai pada putus asa hukumnya haram. Ya, orang tidak boleh putus asa. Dan itu banyak ayatnya. Tadi beberapa yang sudah kita bahas. Kemudian kalau kita tambahi lagi, contohnya adalah di surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang berlaku dosa, yang berbuat dosa. Katakan pada hamba yang berbuat dosa, yang melampaui batas pada dirinya, artinya berbuat dosa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi siapapun yang punya dosa sebesar apapun dosa itu, maka jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Dan sesungguhnya Allah Ghafur dan Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.